Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah berita utama hari ini. Akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas diri kita, kualitas masyarakat, dan juga Borneo secara keseluruhan. Untuk sekolah ini kan nanti ya untuk sementara dihentikan dulu tatap mukanya. Online lagi. Dari kawasan Jalan YC Ufang Urai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Kamis 24 Februari 2022. Berita utama pagi ini di antaranya. Badan Pengelola Perbatasan Sintang menilai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan berdampak positif bagi warga perbatasan di Kabupaten Sintang. Kasus COVID-19 meningkat. Berdasarkan surat edaran Bupati Sintang tanggal 23 Februari 2022, pembelajaran tatap muka dihentikan sementara selama 10 hari. Inilah berita selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Sintang menjatuhkan vonis pidana mati pada Rian Agianto, terdakwa pembunuhan satu keluarga, yakni suami, istri, dan cucunya di Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Teblian. Sidang pembacaan vonis dipimpin oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, Muhammad Zulkarnain, Muhammad Rifki, dan Eri Murwati pada Rabu 23 Februari 2022. Hadir pula Jaksa Penuntut Umum JPU Pengadilan Negeri Sintang, Andi Trisaputro, dan Samuel F. Hutahayan. Sementara itu pendengar, terdakwa Rian Anggianto mengikuti sidang secara online di Lapas Kelas 2B Sintang. Kasih Pidum Kejaksaan Negeri Sintang, Andi Trisaputro, mengatakan dengan adanya putusan hukuman Rian yang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pidana mati, sudah layak dan sepantasnya hal tersebut keadilan untuk masyarakat. Pembunuhan oleh Rian terhadap satu keluarga di Desa Solam Raya, yakni pasangan suami istri Sugiono dan Turyati serta cucunya Asifa Amelia Putri yang berumur 5 tahun. Terjadi pada Agustus tahun lalu. Rian membunuh secara sadis 3 korbannya karena sakit hati. Pendengar karena dikatakan miskin saat hendak ingin meminjam uang. Badan Pengelola Perbatasan Sintang menilai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan berdampak positif bagi warga perbatasan di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Taufik Hidayat. Rektor Universitas Kapuas Sintang Dr. Antonius menyatakan pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan sangat berdampak positif bagi kemajuan Pulau Kalimantan secara makro. Menurutnya, dampak positif ini bukan hanya untuk warga Kalimantan, namun juga untuk bangsa Indonesia. Saat menjadi narasumber dialog di RRI Sintang, Dr. Antonius mengharapkan kabar baik ini harus segera disikapi oleh masyarakat Kalimantan Barat dengan bersiap mengembangkan potensi lokal, bukan hanya pada tataran peningkatan SDM, namun juga sektor wisata yang memiliki dampak ekonomi luas. Ia mengatakan, Kabupaten Sintang memiliki sungai yang sangat panjang dengan ribuan jenis ikan di dalamnya. Di Sintang juga memiliki objek wisata batu monolit terbesar di dunia. Ini adalah anugerah yang dapat menjadi objek wisata paling menarik di dunia. Sektor wisata akan semakin terbuka dan akan banyak orang masuk ke Sintang, sehingga nantinya memiliki dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu yang disiapkan pengembangannya yaitu potensi lokal yang harus dipersiapkan untuk berkompetisi, sebab nantinya akan ada orang-orang luar yang datang ke Kalimantan membawa uang. Dan mendorong ke hal-hal yang positif dalam rangka memanfaatkan ruang ini dengan sebaik-baiknya, sehingga juga akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas diri kita, kualitas masyarakat, dan juga Borneo secara keseluruhan. Kemudian juga mengembangkan potensi lokal, ini jangan lupa. Satu contoh
contoh misalnya di Kabupaten Sintang atau di Kalimantan Barat. Ini kita memiliki Gunung Kelam yang merupakan masih saat ini monolit terbesar di dunia. Ya, ini harus kita promosikan. Kemudian kita punya Sungai Kapuas yang terpanjang dengan jenis ikan air tawar terbanyak. Ini kebanggaan dari berbagai pihak juga akan datang. Sebenarnya potensi lokal kita ada banyak. Ini yang harus kita kelola, harus kita kembangkan secara baik. Sementara Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang, Ayat Sutardi, mengatakan kekompakan menjaga harmonisasi mutlak diperlukan dalam berbagai unsur, baik pemerintah, akademisi, dan masyarakat maupun komunitas dalam mempersiapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Masyarakat perbatasan yang selama ini terbelakang dari sisi pembangunan infrastruktur akan mendapatkan angin segar pembangunan. Saat ini jalan paralel perbatasan akan menembus sejumlah provinsi di Kalimantan sehingga transportasi dapat semakin mudah diakses. Kita coba untuk menuju Kalimantan Baru atau Borneo Baru yang lebih baik gitu. Sehingga kita bisa membuktikan bahwa kita ini bisa bersaing dengan daerah-daerah lain gitu. Tentu sudah dipastikan tadi dengan adanya IKN ini orang-orang akan ramai berdatangan. Hanya orang Indonesia, orang luar negeri juga akan berhadiran di situ. Ia mengatakan kapan lagi warga Kalimantan dapat memiliki pembangunan seperti di Pulau Jawa dan Sumatera kalau bukan momentum kali ini. Pihaknya bersyukur saat ini Kalimantan menjadi perhatian pusat dengan dibangunnya IKN di sini. Kondisi ini harus disyukuri sebagai anugerah. Taufik Hidayat melaporkan. Tokoh masyarakat Dayak Kabupaten Sintang mendukung pemindahan ibu kota negara baru ke Kalimantan Timur. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda. Tokoh masyarakat Dayak Kabupaten Sintang, Andreas Mikael Calon, mendukung penuh pemindahan ibu kota negara yang baru ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan Calon kepada RRI saat disinggung mengenai tanggapan masyarakat asli Kalimantan terkait dengan wacana pemindahan ibu kota negara ke lokasi yang baru, yakni di Kalimantan Timur. Menurut Calon, pemindahan ibu kota negara ke lokasi yang baru ini merupakan wacana yang bahkan sudah dirancang lama oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Pertimbangan-pertimbangan tentang bagaimana pemerataan pembangunan, posisi yang strategis, serta keamanan dari bencana alam menjadi alasan mengapa Kalimantan Timur dianggap layak menjadi letak ibu kota negara yang baru. Kami sangat mendukung almarhum Bung Karno dulu sudah merancang itu pemindahan ke Kalimantan. Walaupun awalnya itu dulu ke Kalteng, tapi pertimbangan matang lagi sekarang ke Kaltim. Pasti ada pertimbangan yang lebih baik. Andreas Calon melanjutkan, pada intinya, masyarakat Dayak sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan sangat mendukung atas keputusan pemerintah pusat yang berencana memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Menurutnya, penduduk Kalimantan sangat terbuka dengan para pendatang yang nantinya akan hidup bersama di Pulau Kalimantan ini. Keterbukaan tersebut bahkan sudah terbukti sebelum wacana pemindahan ibu kota negara ini kembali menyeruak. Masyarakat di Kalimantan sudah hidup majemuk dengan beragam suku, agama, dan golongan, dan hidup berdampingan dengan baik. Ketua Forum Ketemenggungan Masyarakat Dayak Kabupaten Sintang ini menekankan, dengan adanya pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, maka harapannya pemerataan pembangunan merupakan suatu keniscayaan yang sudah ditunggu oleh masyarakat Kalimantan. Maka ketika ada wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan menyambut dengan antusias. Dian Beniuda melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sintang menerima hibah aset ex Bandara Susilo dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Taufik Hidayat menurunkan laporannya. Bupati Sintang Jarod Winarno menerima aset hibah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berupa ex Bandara Susilo Sintang di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang. Aset hibah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tersebut berupa lahan ex Bandara Susilo Sintang. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Teblian Patah Atabri mengatakan ada dua jenis aset yang diserahkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Sintang, yakni sisi udara dengan luas 150.792 meter persegi dari 5.000 meter persegi sisi darat. Sisi udara dimaksud adalah bagian bandara yang berhubungan dengan kegiatan take off atau lepas landas maupun landing atau pendaratan. Bagian dari sisi udara atau airside ini antara lain runway, taxiway, dan apron. Sedangkan yang dimaksud dengan sisi darat adalah terminal bandar udara,
Terminal bandar udara adalah tempat untuk penumpang melakukan pengurusan perjalanan udara seperti pembelian tiket, pemeriksaan, hingga menunggu jadwal keberangkatan. Di terminal bandara terdapat fasilitas antara lain ruang tunggu, restoran, dan berbagai toko. Selain itu ada area di mana penumpang naik turun dari kendaraan untuk menuju atau meninggalkan terminal bandara, serta tempat parkir kendaraan. Bupati Sintang Jarod Winarno menyatakan eks-Bandara Susilo akan dipertahankan menjadi ruang publik untuk warga Sintang. Taufik Hidayat melaporkan. Penerima bantuan sosial program sembako dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang disalurkan oleh kantor pos Sintang terjadwal hingga 5 Maret 2022 wajib menunjukkan foto rumah. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini. Kantor Pos Sintang kembali menyalurkan bantuan sosial program sembako dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada 1.429 keluarga penerima manfaat KPM di Kabupaten Sintang hingga 5 Maret 2022. Salah seorang penerima bantuan, Ina, mengungkapkan rasa syukur mendapatkan bantuan. Menurutnya dengan ada bantuan dari pemerintah merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap warga yang sangat membutuhkan. Ya mungkin ke depan sih kita bisa lah masih minta bantuannya. Kami pun suami kerja serabutan juga kan. Ya kami dapat bantuan begini pun kami tetap bersyukur lah. Dapat bantuan begitu. Kami ucap syukur juga gitu kan pada Tuhan untuk meringankan kami ekonomi kami yang di bawah gini. Saya sih sebagai ibu rumah tangga, ya harapannya sih bulan depan dapat lagi lah gitu. Sementara itu, Kepala Kantor Pos Sintang Rizky Tribowo menjelaskan, dalam penyaluran bantuan ini, Kantor Pos Sintang membawahi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang sebanyak 1.429 KPM melalui 5.371 KPM dan Kabupaten Kapuas Hulu 6.944 KPM dengan total keseluruhan dari 3 kabupaten sebanyak 13.744 KPM. Menyampaikan informasi ini kepada halayak luas agar masyarakat tahu bahwa saat ini juga sedang berlangsung penyaluran bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada warga masyarakat sendiri. Sebagai informasi bahwa ini adalah tahap penyaluran awal nih Mbak Tini. Jadi sangat memungkinkan sekali data yang saya sampaikan di atas tadi bahwa Sintang itu kan hanya mendapat 1.429 KPM. Nah itu sangat memungkinkan sekali untuk bertambah di masa bayar berikutnya gitu. Jadi jangan khawatir karena data ini baru di-share, baru diberikan oleh Kementerian Sosial kepada PT Pos Indonesia ini bertahap secara informasi awalnya secara 4 tahap. Penerima bantuan kali ini selain membawa KTP dan kartu keluarga juga menunjukkan foto rumah penerima. Penerima dapat mengambil bantuan ke kantor pos terdekat, mempermudah penyaluran dan penyampaian informasi kepada penerima. Kantor Pos Sintang bekerja sama dengan pemerintah daerah di 3 kabupaten melalui dinas sosial sehingga penyaluran dapat dilakukan juga di kantor desa atau kantor kecamatan. Suryatini melaporkan. Kasus COVID-19 meningkat. Berdasarkan surat edaran Bupati Sintang tanggal 23 Februari 2022, pembelajaran tatap muka dihentikan sementara selama 10 hari, yakni mulai 24 Februari 2022 hingga 6 Maret 2022. Meski demikian, proses pembelajaran tetap dilakukan secara daring. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli. Pembelajaran tatap muka di Kecamatan Sintang dihentikan sementara karena tingginya kasus COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di Kabupaten Sintang. Berdasarkan surat edaran Bupati Sintang tanggal 23 Februari 2022, pembelajaran tatap muka dihentikan sementara selama 10 hari, yakni mulai 24 Februari 2022 hingga 6 Maret 2022. Meski demikian, proses pembelajaran tetap dilaksanakan secara daring. Untuk satuan pendidikan yang berada di luar wilayah Kecamatan Sintang, jika ditemukan kasus konfirmasi positif COVID-19, maka satuan pendidikan bersangkutan untuk melakukan penghentian sementara belajar tatap muka selama 7 hari sejak ditemukan kasus.
Merespon surat edaran Bupati Sintang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Lindra Asmar, langsung menindaklanjutinya. Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang juga membuat surat edaran yang ditujukan kepada pendidikan anak usia dini, TK, SD, dan SMP, mengenai pemberhentian sementara pembelajaran tatap muka di Kecamatan Sintang. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Hari Sintolino mengatakan, mengenai ditemukannya 5 kasus konfirmasi corona pada tenaga pendidik di Kabupaten Sintang, ditegaskan Sinto pihaknya mengevaluasi pertemuan tatap muka, keputusannya dihentikan sementara dan pembelajaran tatap muka dan dilakukan secara online. Positif, berarti kan kita rawat, kemudian kita obati. Untuk sekolah ini kan nanti ya untuk sementara dihentikan dulu tatap mukanya. Online lagi. Sinto menerangkan kasus positif yang ditemukan 90% dari pelaku perjalanan dari luar Sintang. Pihaknya menghimbau warga yang baru pulang perjalanan, walaupun sebelum berangkat naik pesawat, sudah diswab dan hasilnya negatif. Namun demikian, ketika tiba di Sintang harus melakukan isolasi mandiri, kemudian melakukan swab PCR ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang secara gratis. Demikian, Ade Ramli melaporkan. Diskominfo Kabupaten Sintang melaksanakan sosialisasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Sintang di Balai Praja Kantor Bupati Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Titi Haryati. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang melaksanakan sosialisasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Sintang di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Rabu 23 Februari 2022. Sosialisasi tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Sintang, Jarod Winarno. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, Kurniawan, menyampaikan, dasar pemikiran dari pelaksanaan sosialisasi kebijakan Satu Data Indonesia adalah bahwa sosialisasi suatu kebijakan menjadi langkah awal dalam mendukung suksesnya implementasi suatu kebijakan yang sudah ditetapkan. Kurniawan mengatakan, kegiatan sosialisasi terhadap Perpres nomor 39 tahun 2019 menjadi sangat penting untuk membangun komitmen bersama bahwa pengelolaan data merupakan fungsi yang sangat strategis karena peran data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan. Kegiatan sosialisasi terhadap Perpres nomor 39 tahun 2019 menjadi sangat penting untuk membangun komitmen bersama bahwa pengelolaan data merupakan fungsi yang sangat strategis karena berperan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pengendalian pembangunan. Sementara itu, Bupati Sintang Jarod menyampaikan, harta kita saat ini bukanlah kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia, tetapi harta kita adalah satu set data yang kita sebut dengan big data atau data besar yang tersusun dengan baik. Barang siapa menguasai data, dia menguasai dunia. Harta kita ada data besar yang tersusun dengan baik. Kita analislah beranalisis by data, beranalisis by information. Karena data kita bisa lumpuh ketika kebocoran NIK terjadi, kita semua bingung. NIK terjadi, kita bingung. Dan pemerintah berusaha untuk menetasinya. Itulah karena harta kita adalah data. Jarod berharap sosialisasi tersebut memunculkan pemahaman bersama akan pentingnya data karena data yang berkualitas sangat bermanfaat bagi jajaran pemerintah Kabupaten Sintang untuk implementasi, perencanaan, serta evaluasi. Titi Haryati melaporkan. Bupati Kapuasulu Fransiskus Diaan melantik jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuasulu. Laporan selengkapnya disampaikan Yostaneri Lestari. Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian melantik jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kapuasulu, Rabu 23 Februari 2022. Fransiskus Dian menjelaskan mutasi jabatan merupakan hal yang biasa di sebuah organisasi pemerintahan yang bertujuan melakukan penyegaran dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kapuasulu. Bupati juga menginstruksikan kepada
ASN yang telah dilantik sebagai pimpinan tinggi Pratama, administrator dan jabatan pengawas agar segera melakukan konsolidasi ke bawah setiap jabatan masing-masing sehingga semua tugas berjalan baik dan lancar. Promosi dan rotasi di lingkungan birokrasi pemerintah merupakan hal yang biasa. Promosi diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas prestasi kerja dan kinerja yang telah saudara berikan selama ini. Sedangkan rotasi dilakukan guna memberikan suasana dan tantangan baru sehingga aparatur tidak terjebak dengan rutinitas sehari-hari yang cenderung membosankan serta untuk menimbulkan motivasi baru di tempat tugas yang baru. Melalui kesempatan ini kami mengajak kepada jajaran aparatur pemerintah kabupaten termasuk saudara-saudara yang baru saja dilantik untuk secara bersama-sama dan saling bahu-membahu menghadapi tantangan ke depan untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Bupati yang kerap disapa Bangsis tersebut juga mengucapkan selamat kepada ASN yang telah dilantik dan dirinya yakin ASN yang telah dilantik mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku serta sesuai arahan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu. Dari Kabupaten Kapuas Hulu, Yostani Lestari melaporkan. Bupati Sintang Jarod Winarno meresmikan Rumah Sakit Anugerah Bunda Jaya Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Titi Haryati. Bupati Sintang Jarod Winarno meresmikan Rumah Sakit Anugerah Bunda Jaya Kabupaten Sintang di Jalan MT Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Rabu 23 Februari 2022. Dalam sambutannya, Jarod Winarno menjelaskan, dalam pelayanan kesehatan, hukum tertinggi adalah kemanusiaan. Apalagi Rumah Sakit Anugerah Bunda Jaya memiliki banyak dokter yang dapat menjamin kualitas rumah sakit tersebut, serta menjadi terang dan garam bagi masyarakat Kabupaten Sintang. Saya minta itu kita makan pada BPJS dan badan yang lain dan diluarkan fungsi sosial karena rumah yang paling tinggi. Kalau orang sakit layani dulu uang belakangan. Uang biasa jadi, tapi sakit lambat mati, bahaya. Demikianlah, rumah ini akan memberikan kontribusi yang besar bagi Kabupaten Sintang. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Hari Sintolino, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan, Rumah Sakit Anugerah Bunda Jaya akan menjawab kebutuhan masyarakat Sintang untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas karena memiliki banyak dokter spesialis, yakni dokter spesialis penyakit dalam, bedah, anak, saraf, jantung, dan kebidanan. Prinsip pelayanan yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman di Puskesmas adalah melayani seperti Anda ingin dilayani. Itu saja. Jadi kalau kita nggak pengen ngantri lama, jangan kita buat orang ngantri lama. Kalau kita nggak pengen dicuekin, jangan kita cuekin orang. Kalau kita nggak pengen ketemu perawat yang mukanya masam, jadi janganlah kita memberi muka masam kepada pasien. Senyum itu sudah bisa menyembuhkan. Sinto mengatakan, selama ini sejumlah rumah sakit di Sintang seringkali penuh, sehingga dengan adanya rumah sakit baru, masyarakat bisa memilih di mana pelayanan terbaik. Namun dirinya berpesan agar mematuhi aturan yang berlaku, karena pemerintah Kabupaten Sintang siap membantu semua rumah sakit jika sesuai aturan. Direktur Rumah Sakit Anugerah Bunda Jaya, Dr. Heli menjelaskan, saat ini Rumah Sakit Anugerah Bunda Jaya bergerak di TPD dengan 50 bed, sementara masih melayani pelayanan umum, sambil menjalin kerjasama dengan BPJS, dan produk unggulan ke depannya adalah adanya perawatan hemodialisa atau HD. Untuk sekarang ini apa produk unggulan dari Rumah Sakit ABJ? Kita rencananya Rumah Sakit tipe D yang swasta yang akan melaksanakan perawatan HD atau hemodialisa. Dalam perawatan HD ini terjadi antrian di Rumah Sakit Adi Muhammad Jun, itu udah antrian. Jadi yang terjadi gagal ginjal itu sampai mengantri untuk mendapatkan perawatan itu. Dr. Heli menambahkan bahwa berdirinya Rumah Sakit Anugerah Bunda Jaya berdiri pada tahun 2012 dengan nama Rumah Sakit Asipa yang sebelumnya merupakan klinik Asipa. Ya, pendengar, perangkat Desa Binakarya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi melaksanakan musyawarah desa khusus atau Musdesus menetapkan keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD, tahun anggaran 2022 didampingi Babinsa Koramil.
Ya pendengar, Musdesus dilaksanakan di kantor Desa Bina Karya kemarin. Hasil musyawarah menetapkan penerima BLT dana desa Bina Karya sebanyak 112 orang. Babinsa Koramil 04 Tanah Pinoh, Sertu Agus Purwanto mengatakan program bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana desa DD termasuk skala prioritas dalam penggunaan dana desa tahun 2022 dan merupakan salah satu program dalam skema pemulihan ekonomi nasional. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang. Pendengar, berikut kami sampaikan info cuaca dari BMKG Sintang berlaku untuk hari ini, Kamis 24 Februari 2022 untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Berikut disampaikan oleh Prakirawan BMKG Sintang, Ida Bagus. Ida Bagus, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada. Pagi ini BMKG Sintang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari Kamis 24 Februari 2022. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Terkhusus untuk wilayah Kayan Hulu, diperkirakan hujan terjadi antara sore hingga malam hari. Untuk kondisi suhu udara, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga 100% untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Untuk arah angin diperkirakan berasal dari arah timur dengan kecepatan mencapai maksimum 10 km per jam. Selanjutnya, potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Demikian informasi perakiraan cuaca dari BMKG Sintang. Semoga dapat bermanfaat. Saya kembalikan ke studio RRI Sintang. Terima kasih. Demikian pendengar Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Kamis 24 Februari 2022. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Badan Pengelola Perbatasan Sintang menilai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan berdampak positif bagi warga perbatasan di Kabupaten Sintang. Kasus COVID-19 meningkat berdasarkan surat edaran Bupati Sintang tanggal 23 Februari 2022. Pembelajaran tatap muka dihentikan sementara selama 10 hari. Saya Riko Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.